membuat bagan. Tetapi membuat tabel dan membuat bagan itu artinya saudara harus mampu membuat tulisan Arab di komputer atau di laptop. Sehingga sejak KBI saya sudah ingatkan, apabila ulang tahun, mintalah kepada anak dan cucu, jangan dibelikan mobil dan motor, apalagi cuma makanan. Dibelikan saja laptop atau komputer untuk belajar mendekatkan diri kepada ilahi Robi, kepada perkataan yang Allah sampaikan kepada kita. Itu penting. Dan kemudian belajar. Belajar mulai yang kemarin seperti saya sampaikan di offline di Bandung, dan nanti juga akan ada di Jakarta bulan depan. Bagaimana cara mengetik di laptop, baik itu Word, PPT, maupun Excel. Karena itu modal dasar untuk bisa belajar di KAI dengan sempurna. Baru kemudian nanti di KTI, baru saudara akan leading. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya ucapkan selamat stay di KAI. Karena apa? Godaannya cukup kuat. Merasa lelah, merasa tidak bisa, merasa banyak hal lain yang lebih menarik, merasa ada kelas lain lebih mudah karena PR-nya sedikit, merasa kelas lain ada yang lebih mudah karena tidak perlu mengerti, asal bisa menghafal, karena ini, karena itu, dan sebagainya. Saya tahu hidayah itu tidak mudah datang kepada kita. Oleh karena itu, kalau mencoba mencari alasan, akan semua punya alasan. Akan punya alasan. Jadi jangan coba-coba kemudian menyampaikan alasan, mohon maaf, saya A, B, C, D, saya tidak bisa meneruskan KBI atau KKI atau KTI. Kalau dalam bahasa Arab namanya murtad. Murtad itu kembali ke kondisi yang lama. Ya. Jadi oleh karena itu, ketika saudara telah mendapat hidayah untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, pegang itu. Dengan cara apa? Istiqomah. Maka kelas ini disebut kelas istiqomah. Saya titip pesan itu, karena itulah modal satu-satunya semangat kita untuk mendekatkan diri pada kalam ilahi. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar, langsung saja kita masuk pada materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini, kita lihat di sini, sudah adakah di layar? Tayati? Sudah. Sudah, sudah, baik. Bagi mereka yang akan bertanya atau menghentikan saya, silahkan buka eh, suaranya dengan unmute, dan kemudian boleh juga dengan raise hand salah satu. Boleh raise hand supaya saya bisa berhenti, atau saudara unmute dan kemudian bicara. Tapi setelah bicara segera ditutup lagi supaya tidak mengganggu. Baik, kita mulai pada hari ini 22 Agustus, pekan ke-19. Karena 18 pekan sudah kita lewati, kita akan berenang selama 18 pekan. Usahakan jangan sampai bolong satupun. Karena setiap pekan selalu ada sesuatu yang disampaikan. Usahakan jangan sampai. Itu waktu yang disiapkan hanya 1,5 jam dari 7 kali 24 jam. Masih terlalu banyak sisanya untuk yang lain. Begitu. Mari kita lihat tata cara dari pengisian kolom tabkib yang saudara pernah terima sebelumnya. Kolom paling kiri nomor, kolom nomor 2 adalah kata, yaitu apa? Kata itu kata dalam tulisan Arab. Kemudian setelah itu baru dicari artinya. Dan kemudian dari kata ini kita analisa apakah dia
itu dalam posisi kata ya, apakah dia itu isim, karena kita tahu juga kita sudah hafal dengan huruf yang 26 jenis ini, atau kemudian fiil. Nah, ketika fiil harus dicari apakah ini madi, mudori, atau amr, atau nahi. Dan setelah itu saudara akan tahu ini wajan keberapa, dan kemudian saudara cari di kosakata halaman berapa, dan kemudian carilah dari fiil itu domirnya kalau itu fiil. Kalau huruf dicari ini huruf huruf nomor berapa, begitu, namanya apa. Kalau isim di sini diisikan saja apakah dia nakiroh al-marifat. Ingat, isim itu dibagi macam-macam. Nakiroh al-marifat, apakah itu dia berikrob eh, rofa dulu ya, rofa, nasob, atau majerur, begitu. Apakah dia itu adalah jamak taksir, atau dia itu jamar muzakkar salim, atau jamar muannas salim, dan sebagainya, atau musana, dan sebagainya. Yang kira-kira ini akan memberi pengaruh pada kesimpulan nahunya. Contoh di atas al-marifat, di bawahnya al-marifat. Kemungkinan ini adalah mausuf sifat, begitu. Di atas adalah al-marifat, di bawahnya kalimat sempurna. Ini ada kemungkinan hal di kanannya. Kemudian di atasnya nakiro, di bawahnya kalimat sempurna, ada kemungkinan ini adalah sifat, atasnya mausuf, begitu. Atau badal dengan mubdal, begitu. Kemudian ada lagi aladhi, misalnya apa, mausuf, berarti di bawahnya ada sila, berarti nanti ini satu kesatuan, dicari di kanannya nanti di nahunya harus satu kotak gitu. Dan seterusnya. Jadi oleh karena itu harus dijelaskan di sini yang berhubungan dengan kata, baru yang berhubungan dengan kalimat. Kalau itu ismiyah tentunya ada mubtada, ada khobar. Kalau masih berlebih nanti ada hal, begitu. Atau nanti di situ ketemu ada maf'ul li ajli gitu ya, atau maf'ul ma'ang gitu ya, dan seterusnya. Kalau kemudian ini fiil, fiil berarti ada fa'ilnya, apakah bersama-sama dalam satu baris atau di bawahnya. Kemudian ada maf'ul bihnya atau maf'ul bih goiru sori gitu ya. Kemudian nanti juga sama berikutnya ada naibul fa'ilnya, ada keterangannya, tambahannya. Bisa juga kemudian ada halnya, kemudian bisa juga yang lain-lain maf'ul fih di sini. Kadang-kadang di situ ada maf'ul mutlak dan sebagainya tambahan. Ini isinya di sini. Gitu. Nah, oleh karena itu setelah saudara mengisi nahunya, barulah satu kotak yang kalimatnya sempurna. Nanti di sini dibuat kalimat sempurnanya. Kalau itu istiqnaf, kalimat baru, maka dikasih garis di sininya, kalimat baru lagi. Tapi kalau ini berhubungan maktub ke atas, tidak perlu dikasih garis bila perlu satu kesatuan, atau boleh dikasih garis, tapi garisnya putus begitu. Ya, kalau itu sudah kita cek dengan terjemah dari Kemendag di sininya apa, begitu. Akan berbeda dengan ini ya, karena kita belajar langsung dari kata-kata, sedangkan ini sudah disempurnakan pendekatan ke dalam bahasa Indonesia hari-harian, begitu. Tidak perlu disama-samakan, tidak perlu. Bahkan nanti ada beberapa yang menurut kita yang di Kemendag ini sedikit kurang tepat, justru yang kita yang tepat, balik yang kita lah yang tepat. Kita harus yakin dengan ilmu kita, maka apa yang kita lakukan bisa saja mengkoreksi apa yang ada di Kemendag. Begitu. Mari kita lihat. Kolom pertama adalah nomor urutan setiap kata. Jadi kalau ada satu soal dihitung dulu berapa banyak hurufnya. Satu, dua, tiga, empat contoh gitu ya. Ada 10.
Dalam kasus ini, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuha satu, anasu dua. Berikutnya apa? Silakan. Budu. Berikutnya apa? Wudu. Tiga. Berikutnya apa? Roba. 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 Berikutnya apa? Bum. Berikutnya apa? Alladzi. Alladzi. Berikutnya apa? Kolako. Lako. Berikutnya apa? Bum. Berikutnya apa? Berikutnya apa? Aladina. Berikutnya berikutnya apa? Berikutnya apa? Berikutnya apa? Berikutnya apa? Takuna. Jadi total ada berapa? 15. Mari kita buat track. 1, 2. Kenapa udah 16 ini? Iya. Apa yang salah ya? 16. Berarti ini ada yang kurang apa dong? 12-nya ada 2. 12-nya ada 2. 4, 5, 6, 16. 12-nya ada 2. Oh, 12-nya 2. 12-nya ada 2. Makanya. Ayuha sama nasu itu ianya belum, harusnya 1, nasu 2 gitu ya. Mungkin kayak gitu ya. Itu 12 ada 2. 12-nya ada 2. Bumnya. Oh iya. 2 kali. 12-nya 2 kali. Oke. Itulah pentingnya kita harus menguji ini apa yang terjadi, kenapa beda. Jangan dilewati, kita harus kembali dicek ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Iya, 12-nya 2. 13, 15. Tuh, Ya. baru kita lari ke sini. Jadi setuju dengan kolom 1, setuju? Setuju. Barusan saudara pindahkan setiap ini kemana? Ke sini. Nah, seret. Kita pindahkan di sini ke kolom kata itu tulisan kata dalam bahasa Arab yang akan diterjemahkan. Pindahkan. Ya ayuhan nasu budu dan seterusnya ternyata betul 16. Oke. Kemudian dicari artinya. Ada beberapa cara. 1. Saudara pakai hafalan saudara. Ya ayuha, ada yang hafal nggak? Pakai. Kalau saudara tahu dan hafal, jangan coba-coba buka kamus. Biarkan apa yang ada di hafal. Anasu ada yang hafal nggak? Ya. Ya, masukkan. Budu ada yang hafal nggak? Beribadahlah, sembahlah, gitu ya. Roba ada yang Tuhan. Kum, aladi, yang, orang yang, boleh orang yang, boleh yang, kolakot, menciptakan boleh karena nanti jadi fiil madi. Kum, wa, aladina, orang yang untuk jamak, min, Dari. kobli, sebelum, kum, la, supaya, begitu kan terjemahnya, semoga supaya kum, kalian tatakuna, Kalian bertakwa karena ada waw nun dan ada ta. Jadi kalian bertakwa. Jadi kalau begitu saudara tidak sempat buka kosakata kan? Iya. Dan tidak perlu buka kosakata kalau saudara
saudara ingat, selesai kan itu? Maka arti ini boleh dicari dari hafalan, boleh juga dari kosakata. Kalau tidak ada, nanti saudara cari dari kamus yang lain, atau saudara boleh menggunakan yang sudah saya kasih apa namanya green Impact. atau menggunakan Al-Quran, Irob. Islam Al-Quran, Iqrob, dan sebagainya. Gitu. Nah, dalam kasus yang artinya tadi, sudah saya isikan semua. Sama dengan yang barusan Ibu katakan. Berikutnya adalah, saudara harus mengisi sorot tadi adalah status kata dalam kaitan dengan ilmu sorop yang menerangkan tentang status kata, jenis hurufnya, jenis isim kalau itu isim, jenis fiil kalau fiil bahkan harus dicari domirnya, atau dia adalah sibeh jumlah dan lain-lain. Dalam hal ada beberapa kata yang terikat seperti sibeh jumlah adalah jar majrur, mudhof ilaih, maka harus diberi arsir warna yang sama gitu ya untuk membantu. Terutama yang paling sering, contoh yang paling sering adalah jar majrur, maka itu yang biasanya dikasih arsir. Yang jarang tidak perlu diarsir karena akan menjadi menyulitkan, begitu. Boleh, tapi itu pengarsiran pewarnaan belakangnya itu untuk memudahkan. Nah, nanti diisilah di bagian nahu atau pada kalimat ini. Status kata tersebut dalam kaitannya dengan ilmu nahu yang menuliskan kedudukan dalam kalimat. Mubtada, khobar, fiil, fa'il, naibul fa'il gitu ya. Kalau itu ada maf'ul ya, maf'ul ma'ah, maf'ul dan macam-macam, atau jenis bainatul kalam yang lainnya gitu. Dalam hal kolom yang ini tadi itu ada beberapa yang terikat seperti sibeh jumlah, maka kolom di sini tadi yang terikat sibeh jumlah, maka di sini harus di merge. Merge itu garis ininya dibuang nanti. Merge itu digabung atau disatukan sehingga nanti hanya menghendaki satu status di sini. Berdua itu, kalau itu berempat, ya empat-empatnya satu status begitu, ya. Setiap yang memiliki satu kesatuan kalimat sempurna, jumlah mufidah harus diberi warna tersendiri yang warnanya sama. Contoh mufidah itu apa? Mubtada, khobar, kemudian kalau ada bainatul kalamnya, kalau itu satu kesatuan, nanti harus diarsir, begitu diarsir, dikasih warna yang sama. Gitu. Tetapi warna yang pertama kuning kesepakatannya. Nanti kalau ada anak kalimat seperti setelah mausul, ada silah. Silah itu biasanya kalimat sempurna lagi. Maka kalimat yang kedua disebut anak kalimat, kasih warna hijau. Kalau kemudian di sini ada lagi ternyata ada bagian yang juga memiliki anak kalimat karena kalimat lagi begitu, maka ini harus dikasih warna biru. Terus kemudian di dalam itu masih ada anak kalimat lagi, maka harus dikasih merah. Kemudian ada anak kalimat lagi, maka harus dikasih abu-abu. Begitu anak kalimat itu turun-turunannya. Mudah-mudahan tidak lebih daripada 5 keturunannya ya sampai abu. Nah, jarang yang lebih daripada 5 gitu. Nah, maka mari kita lihat yang pertama di sini. Ya ayuha, wahai, di dalam ilmu sorofnya sebagai apa dia? Tidak. Nida, huruf nomor 7. 7. Kalau ada nida akan dicari berikutnya apa? Munada. Nada. Nah,
munadanya ketemu, ternyata itu berupa isim ma'rifat. Dan lihat di belakangnya ini adalah rofa, gitu nida, munada. Nah, kemudian ini kita kasih nida dengan munada itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Maka digabunglah menjadi MM di belakang. Gitu. Berarti kalau ini bergabung, di kanannya harus juga di merge. Sebagai apa nanti? Kalau nida munada itu adalah termasuk levelnya uslub. Kalau ini kata, yaitu sorof, kemudian nahu, level lebih tinggi lagi namanya uslub. Kalau kata, kemudian digabung jadi kalimat. Kalau kalimat dengan kalimat bisa membentuk suatu uslub. Jadi uslub itu contohnya di sini ada wahai manusia. Nah, ini kalimat nih. Kemudian berikutnya harus ada kalimat nida munadanya. Yang dipanggil oleh nida munada harus berupa kalimat sempurna. Maka kita akan lihat di bawahnya. Dan setiap uslub atau nida munada tidak perlu dikasih warna, tidak perlu diasir karena dia tidak termasuk bapak kalimat, anak kalimat, cucu kalimat, cicit kalimat, tapi dia lebih kiri dari itu, maka tidak dikasih warna. Jadi balik lagi, yang ini tidak dikasih warna, tetapi di merge nida munada. Oh, Budu tadi katanya ada yang sudah menyatakan fiil apa ini? Amar. Budu? Amar. Amar. Domirnya apa? Antum. Karena wau alif, ya kan? Karena apa wau? Alif. Maka dia antum, ya. Kalian terjemahannya. Maka kita lihat. Fiil amar, domirnya antum. Kenapa harus dituliskan wajan 3 dan halaman 90? Kalau saudara yang presentasi ada yang menyela bahwa itu bukan abadayak budu, bukan ubud, maka kita sebut ini ada wajan 3. Bahkan saya temukan di halaman 90 begitu. Jadi itu diperlukan ketika nanti saudara berdiskusi, ketika saudara mau balik lagi untuk melihat lagi. Kalau tidak ada penanda itu nanti ketika diskusi bingung. Oh, kata saya itu ubudu, kata saya ibadu dan sebagainya. Kan jadi ribut. Tapi buktikan lihat di halaman 90 begitu. Nah, karena ada domir dan domirnya antum, antum boleh diganti atau tidak dengan yang lain? Tidak. Nah, yang boleh diganti apa? Dua dan Dan hiya. Jadi kalau begitu udah pasti ini fiil yang ini atau fiil ini dengan domir itu adalah sebagai fiil dan fa'il. Begitu langsung di kanan. Begitu. Karena ini yang pertama bapak kalimat maka langsung dikasih warna kuning. Nah, bagi saudara yang sedang belajar, sebaiknya ubudu tuh jangan berdiri sendiri. Ini kan kalian dan ini adalah fiil amar. Kalau fiil amar yang pertama adalah ubud, ya kan? Domirnya apa? Anta. Yang kedua apa? Buddha. Ada alifnya. Domirnya apa? Antuma. Baru yang ketiga domirnya. Baru yang keempat budi. Karena itu domirnya anti. Asalnya ubudina, nanaknya dibuang kan. Kemudian berikutnya apa? Lagi sama. Nah, gitu ya. Kemudian yang terakhir budna, itu tidak berubah. Itu ditulis 1, 2, 3, 4, 5 di kertas yang lain atau di sheet yang lain
atau di sebelah kanan untuk saudara belajar. Dari sini aja udah belajar gitu ya. Oke. Berikutnya roba. Tuhan tadi disorotnya sebagai apa dia? Saudara menuliskan apa di sini? Isim Isim nakiro. apa? Nakiro. Apalagi yang penting dari situ? Nasob. Nasob. Penting. Karena nasob akan memberi warna ke sebelah kanan, nanti di nahunya menjadi apa? Menjadi maf'ul bih. Kalau di sini ada nasobnya, jadi harus ditulis. Kemudian kum nanti sebagai apa? Mudhof ilaih. Itu mudhof ilaih dari mana? Roba. Karena robanya tidak ada karena tidak ada tanwin, maka ini dari mudhof mudhof berarti yang bawah posisinya salah. Itu menjadi mudhof karena berikutnya dia menjadi mudhof ilaih. Gitu, sehingga ini akan jadi satu kesatuan. Mari kita lihat. Isim nakiroh nasob huruf 25. Domir apa? Mutasil. Lama-lama itu udah otomatis ini. Dan ini mudhof ilaih, sehingga ini digabung menjadi mudhof ilaih. Begitu. Sudah punya. Dan dia sebagai apa tadi di sini? Maf'ul bih. Gitu. Udah ada, ditulis dulu boleh. Berikutnya aladi. Apa itu isim? Usul berarti huruf nomor 21. Begitu. Pasangkan di sini. Huruf 21 isim mausul pasti perlu silahnya. Sil apa? Madi. Wajah 3 berdomir. Saudara akan punya berapa berikutnya setelah huma jadi apa? Holako. Berikutnya holaku. Berikutnya holakot. Berikutnya berikutnya holakna. Berikutnya terus holakna. Jadi sudah punya 14 di sini. Gitu belajarnya. Buat lagi begitu. Sekarang holako domirnya apa tadi? Huwa. Huwanya bisakah huwa diganti? Bisa. Tetapi harus ditemukan isim yang Marfu. Ya, yang berirob rofa. Adakah setelah holakokum itu ada yang berirob rofa? Tidak ada. Tidak ada. Karena tidak ada, maka dirinya sendiri menjadi fa'il. Jadi fi'il fa'il. Begitu. Dan kum yang nempel kepada holako pasti apa? Pasti maf'ul bih. Semua domir yang nempel ke fi'il pasti adalah maf'ul bih. Gitu. Kemudian berarti sekarang maf'ul bihnya adalah ini. Gitu kan? Ya. Nah, sekarang ada dan. Dan huruf keberapa? 13 al-atfu. Al-atfu itu bisa jadi top, bisa jadi istinam. Nah, kalau atop berarti yang bawah ada yang dihubungkan dengan yang atas. Kalau istinab tidak ada. Tetapi istinab nanti bisa ada turunannya. Istinab yang berubah menjadi misalnya waw haliyah, bisa. Istinab yang menjadi misalnya al-atfu dari fa sababiyah. Ya itu juga asalnya istinab. Istinab kemudian jadi waw haliyah. Itu bisa. Jadi kemudian bisa juga
wau sababiyah. Yang bukan atop itu nanti istinaf, tapi istinafnya istinaf apa? Nah, ini jadi banyak gitu ya. Istinaf itu kalimat berikutnya itu sempurna, dan sempurnanya nanti terhadap di atasnya apa benar-benar terputus istinaf saja, atau yang bisa berubah menjadi yang lain yang masih bisa berhubungan dengan yang atas. Tetapi kalau wau di awal kata, sangat mungkin dia posisinya selain istinaf, mungkin dia ibtidaiyah, yaitu awal kalimat, benar-benar awal ibtida, dan itu biasanya tidak diterjemahkan dan karena awal kalimat itu betul-betul awal kalimat ibtidaiyah. Tapi kalau di tengah, walaupun istinaf masih bisa, dia itu adalah menerang yang atas, contohnya jadi hak, begitu. Oke, kita mulai sekarang. Kita lihat kholaqo fi'il madi, kumnya adalah maf'ul bi, begitu. Dan di sini ada huruf 13, maf'ul bi, huruf 13. Kemudian ada di sini mausul. Maka kalau ini ada wau, ini ada mausul, di atasnya ada mausul, maka dalam pikiran saudara adalah saudara akan menghubungkan ini dengan ini adalah maktub, dan yang atas adalah maktub ilaih, begitu. Tetapi saudara harus curiga, ini adalah aladi untuk single, ini aladina untuk plural, untuk jamak. Mulai curiga ini. Kedua, kita teruskan dulu apa yang terjadi dengan kalimatnya. Ini adalah yang menciptakan, setelah yang kemudian fiil. Ini orang yang berikutnya apa? Min. Min itu huruf berapa? Satu. Qobli. Arab. Nah, ini asalnya zorof. Kalau itu qobla. Ketika dia ada ku, qoblikum, ini berarti jadinya isim. Karena yang menjadi mudhof dan mudhof ilaih itu adalah isim. Berarti qobla ini adalah isim. Tapi karena ada min, dia jadi qobli. Jadi min qoblikum. Ini jer, ini majrur, ini mudhof, ini mudhof ilaih. Nah, maka ini jadi satu kesatuan. Satu kesatuannya jer majrur, di mana majrurnya di sini adalah mudhof ilaih. Tetapi dia ini si bertiga tadi adalah sebagai apa? Lihat di atasnya ada mausul. Berarti ini adalah mausul silah. Ini jadi silah nih. Oke, berarti ini jadi satu kesatuan. Nah, satu kesatuan ini bisakah kemudian menjadi ini silahnya ke ala di holakoku? Tidak. Tidak bisa. Karena apa? Karena ini berbeda. Ala di kemudian menciptakan kalian dan orang yang dari sebelum kalian. Nah, maka kita harus cari ini kemana sebetulnya. Kalau saudara lihat, bisa lihat di sini. Ini wawunya adalah ke kum, ke kalian. Jadi kalau demikian, ini ke sini berarti maka dia berhak menyandang apa yang disandang kum. Kum menyandang apa? Dia maf'ul bih tadi. Berarti dia pun adalah maf'ul bih. Dua maf'ul bih dihubungkan dengan wawu. Maf'ul bih terhadap apa? Terhadap kholaqo. Berarti kalau kum boleh menyandang kholaqo, ulangi. Kum boleh menyandang kholaqo, menciptakan kalian, berarti orang yang dari sebelum kalian ini juga boleh menyandang kholaqo. Jadi berarti terjemahnya
menciptakan kalian dan menciptakan yang orang-orang sebelum kalian. Nah, gitu. Jadi sebelum kaliannya itu setaranya dengan si kum. Nah, gitu. Ini kepada kum. Gitu. Kepada kum itu sama-sama apa? Sama-sama dia menyandang maf'ul bi. Sama-sama dia adalah nasob. Walaupun aladi itu adalah mausul silah tidak memiliki i'rab. Nah, pi menduduki posisi nasob maf'ul bih. Karena maf'ul bih dan maf'ul bih di tengahnya ada dan, maka ini cukup satu saja maf'ul bihnya. Begitu mewakili semua. Jadilah satu kesatuan. Jadilah ini anak kalimat warna hijau. Anak kalimat dari siapa? Karena ini ada yang namanya tadi ketika saudara punya robakum, kemudian ada aladi, si mausul silah ini satu kesatuan, ini sebagai apa dia? Nah, sebagai apa? Ini adalah mausul silah. Gitu. Ini mausul silah. Terus mausul silah ini setelah robakum, nah gitu kan? Setelah robakum, maka dia akan menjadi sifat. Roba dari nakiroh di sini disebutnya, maka dia mensifati Tuhan. Tuhannya itu disifati oleh yang menciptakan kalian dan orang yang sebelum kalian. Jadi ini semua di sini yang MS ini menjadi sifat. Nah, sifatnya terhadap ini jadi statusnya mausub. Kalau ini mausub ini sifat, berarti kotak yang besar ini menjadi apa? Mausub sifat. Mausub sifat. Kalau mausub sifat ini satu kesatuan, sementara yang atasnya tadi maf'ul bih, berarti yang lainnya sampai di bawah adalah maf'ul bih. Maka dikasihlah warna sampai di situ. Begitu panjang sekarang maf'ul, maka ini statusnya menjadi anak kalimat. Begitu. Nah, setelah itu ada la'ala. La'ala itu huruf apa itu? Kasih. Huruf 3 nasob rofa'u. Huruf 3 nasoba rofa'u. Berarti kalau gitu enak sekali. La'ala nasoba rofa'u, maka kum itu menjadi Nasob. nasob. Dan tatakun memiliki hurufnya rofa. Berarti ini adalah sebagai isim la'ala. Ini khobar la'ala. Di kanannya ini menjadi mubtada. Yang ini khobar. Tetapi karena ini berupa apa? Tatakun itu fi'il dan fa'il. Arti fi'il fa'ilnya menjadi anak kalimat. Nah, sehingga kita lihat fi'il fa'ilnya jadi anak kalimat dari mubtada dan khobar. Inilah alakum tatakun. La'alakum tatakun itu pertamanya berarti dia kalimat baru, nggak ada wawunya di tengah-tengah ini. Berarti dia istinaf. Saya katakan tadi istinaf jadi apa nanti? Bisa jadi hal, bisa benar-benar istinaf, bisa kemudian juga dia jadi yang lain. Nah, oleh karena itu kita lihat dari maknanya agar kalian bertakwa. Yang dituju oleh supaya bertakwa itu siapa? Kalian. Apakah di atas ada yang berbicara tentang kalian? Ada. Ini si kalian ini adalah yang sedang diseru. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Siapa? Manusia yang menciptakan kalian dan orang-orang dari sebelum kalian. Berarti si kalian ini
Kemudian dikatakan la'alakum tatakun, agar kalian bertakwa. Kira-kira kalian yang ini dengan kalian di sini berhubungan nggak? Berhubungan. Karena berhubungan harus dicari hubungan kalimat ini dengan kalimat di atasnya apa. Nah, kalau saudara mau menganggap bahwa hubungannya adalah hal memberi penjelasan terhadap panggilan di atas, maka ini bisa ditulis di sini hal. Berarti fiil, fa'il, maf'ul bih, dan kemudian hal. Karena ini hal, maka ini jadi hijau. Dan kemudian yang ini menjadi biru. Begitu. Berarti yang dipanggilnya di sini adalah wahai manusia. Ini tadi satu kotak. Kalimatnya apa? Kalimat jawabnya, jawab nidanya itu adalah sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang dari sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, karena ini kalimat sempurna, maka di sini kotaknya sendiri. Ini juga kalimat sempurna, kotaknya sendiri, tetapi dikasih bintik-bintik. Karena apa? Karena ini masih berhubungan dengan yang atas. Menjadi satu kalimat sempurna nantinya. Begitu. Oleh karena itu, boleh dipotong untuk memberi penjelasan kesempurnaannya. Yang ini boleh. Kalau saudara buang ini boleh juga. Tapi kalau mau dikasih garis pun harus berupa bintik-bintik. Nah, maka diisikanlah di situ. Dan harus di merge yang sama. Contoh ini jelas ini. Gitu ya. Jelas dia satu kesatuan. Dan kemudian yang bawahnya kalaupun mau dipisahkan agar kalian bertakwa. Ini karena berhubungan maka harus koma. Karena ini masih berhubungan. Dan titiknya baru terakhir. Berarti kalimat ini nyambung ke sana. Oleh karena itu nyambung, maka pelajaran berikutnya, pertama ada dua kata ini sebagai nida munada. Nanti sisanya ini adalah jawab nida. Kita buat peng, gitu ya. Oke, sorry, ini mah saya lewatin dulu. Nah, ini mah biarkan saja ya. Nah, kita masuk. Ya ayuhan nas, ini tadi kita sudah definisikan sebagai nida munada. Wahai manusia. U'budu, apa tadi? Fiil fa'il. Fiil fa'il ya. Di nahunya. Roba adalah maf'ul bih. Yang kemudian robakum masih juga bagian daripada maf'ul bih karena ini berhubungan sebagai mudhof ilaih. Ditambah lagi ada aladina, aladi, kholako menciptakan kum, walaupun ini adalah fiil fa'il dan kumnya adalah maf'ul bih kepada kholako, tetapi diikat oleh aladi ini menjadi mausul silah. Nah, mausul silah ini masih bagian terhadap kum. Jadi ini masih maf'ul bih juga yang ini. Kita balik lagi, benarkah begitu? Benar, ini masih maf'ul bih sampai sini, gitu ya. Kemudian ada fiil fa'il dan maf'ul bih. Begitu sampai waladina min qablikum, ini adalah nanti terhadap kum, gitu ya, ininya maktubnya gitu, sehingga ini adalah maf'ul bih tetapi warna hijau anak kalimat. Nah, yang ini barulah kemudian ini, sorry, jangan yang ini, kok yang itu, oh salah, kebalik, nah ini. Kemudian la'alam berikutnya di sini adalah mubtada. Yang ini tadi adalah khobar, tapi khobarnya terdiri dari fiil fa'il.
Dan tadi ini boleh dikasih titik-titik juga untuk penjelasan saja bahwa oh ini di sini ada kalimat sempurna. Ini tidak ada, tidak apa-apa. Karena apa? Karena warna kuningnya nyambung fiil fa'il, maf'ul bih dan hal. Saya ulangi, fiil fa'il, maf'ul bih dan hal. Saya ulanginya dari bawah. Ada fiil fa'il bagian dari khobar, khobarnya berserta mubtada bagian dari hal. Halnya ini ternyata bagian dari yang kuning fiil, fa'il dan hal. Di mana maf'ul bihnya? Pertama ini adalah dengan kum, itu adalah maf'ul bih yang warna hijau. Kholaqo fiil fa'il. Kholaqokum ini bagian dari maf'ul bih. Maf'ul bih yang mana? Dari robakum. Dan robakum kemudian di sini ada aladi yang dimana aladi terhadap kumnya nanti ini adalah bisa penjelasnya bisa terjemahnya pakai yang, jadi berarti mausuf sifat. Kalau ini yaitu berarti dia bada. Gitu ya, Tuhanmu yaitu yang telah menciptakan itu baru jadi bada. Kalau mau jadi sifat maka cukup dengan yang saja. Begitu. Sehingga ini adalah maf'ul bih. Gitu. Dan fi'il fa'il maf'ul bih. Fi'il fa'il maf'ul bih dan hal ini sebuah kalimat sempurna. Kalimat sempurnanya ini sebagai kalimat punya siapa? Punyanya nida munada. Di sini ada panggilan. Nah, kalau begitu berarti jelas apa yang kita kerjakan di sini adalah benar. Ternyata konstruksinya seperti itu. Namun ada ide baru. Ide barunya apa? Ada yang mengatakan bahwa kalimat sempurna yang di bawah ini boleh menjadi jawab amr. Amr yang mana? Sembahlah. Gitu. Kalau amr nanti namanya jawab tolab. Menjadi jawab terhadap sembahlah. Ini yang disuruh sembah. Kan di sini disuruh sembah. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari orang sebelum kalian. Gitu. Ngapain kalau kita menyembah? Agar kalian bertakwa. Ini jawab amar. Boleh? Boleh secara nahu sorof. Tapi ketika kita lihat kalimatnya, kalau ini juga sama, ini pakai koma juga, ini titiknya baru. Agar kalian bertakwa. Dari kalimat ini sebetulnya nyambung. Cuma ada syarat tambahan kalau jawab amar biasanya diselipkan di sini ada fa-nya. Begitu. Ini tidak ada fa-nya. Sehingga lebih tepat kalau ini adalah hal tadi itu. Karena ini jawab amr, maka warnanya putih karena dia uslub, berarti mubtada khobarnya kuning. Seperti yang ini fiil fa'il maf'ul bih, berarti fiil fa'ilnya hijau. Bedanya di mana? Coba balik. Bedanya kalau ini hal yang kuning ke sini, ini hijau, ini biru. Ulangi, kalau yang barusan adalah ini putih. Sehingga ininya kuning dan hijau, tidak ada birunya. Saya ulangi, di sini ada biru. Hanya hijau dan biru karena kuningnya sudah bagian daripada kalimat dengan di atasnya. Sedangkan yang di sini adalah jawab amr dan ini baru istiqnaf betul kalimatnya, baru lagi di sini. Dan ini adalah sebagai jawab amr tadi. Maka ini warnanya kuning dan hijau. Sehingga gambarnya sedikit berubah. Yang asalnya di sini tadi hal warna kuning, di sini hijau, di sini biru. Sekarang ini jadi putih sebagai jawab terhadap si amr ubudu. Dan kemudian ini kuning. Ini masih kuning seperti ini levelnya dan ini seperti ini levelnya warna hijau anak kedua. Tetapi yang kedua ini yang namanya alternatif ini tidak populer di dalam irobil Quran. Jadi yang kita pakai adalah yang pertama ini, yang jawabnya adalah sebagai hal begitu. Yang tadi tidak populer, yang menjadi jawab bemer tapi sebetulnya masih boleh seperti itu. Kelas 14 setelah mengirimkan, sebagai yang pertama mengirimkan, saya kasih juga dibahas yang pertama.
Pertama, kita lihat di sini zorob, madrub bolehlah. Kalau saudara mau tetap bilang itu zorob boleh juga. Ini mabrubnya boleh juga. Tetapi karena ini adalah mudof dan mudof ileh dan kemudian menjadi kobli, karena kobli itu sudah jadi isim, boleh juga disebut mudof dan mudof ileh. Boleh, karena dorob juga dorob mudof ileh. Boleh dua-duanya. Tetapi ini juga sudah benar, ini sudah benar, ini mausuf sifat, ini ke-8 sudah benar. Saya ulangi, ini sudah benar. Tetapi silah yang mausul yang ini tidak berhenti sampai di sini. Kenapa? Karena sikumnya digandoli oleh wau. Punya di sini yang ngegandol ke sini sebagai apa tadi? Maktub, udah ditulis. Kalau itu maktubnya ke nomor 8, udah benar. Berarti MS-nya diteruskan dong. Nah, gitu maksudnya ya. Itu diteruskan. Dan kemudian apabila ini benar-benar menjadi istiqnaf betul di mana kalimat ini tidak berhubungan dengan kalimat di atas, maka di sini harus dikasih titik. Gitu. Ya, titiknya bukan di situ nggak boleh koma, itu harus titik begitu. Kalau tidak berhubungan dianggap oleh saudara ya. Boleh begitu. Kelas 11 kita lihat ketika ini mausul mana silahnya. Silahnya itu adalah yang bawahnya. Maka berarti ini harus ada mausul silah. Yang mausul silah ini kemudian diatofkan oleh wau menjadi ke atas, maka ini menjadi mausul silah keseluruhan. Ini betul gitu ya. Jadi yang kurang betulnya apa? Yang kurang betulnya kalau ini kebalik, di sini belum dikasih mausul silah. Jadi harus ada di situ mausul. Jadi 2 mausul silahnya double-double. Kemudian la'ala. Apakah kum tatakun ini satu kalimat sempurna? Kum tatakun. Kalimat sempurna itu Ya. Iya, kemudian bertakwa ya. dari mana kum tatakun? Kalau mau ini adalah sebagai mubtada di awal kalimat, pasti bukan pakai kum. Kalau mau antum, berarti ditulisnya ini antum. Ya kan? Itu harus antum. Nah, jadi domirnya apa? Domir di sini yang munfasil, di sininya 24. Maka itu disebut kalimat sempurna. Kalau ini tidak sempurna. Karena apa? Ini kum menjadi mubtada karena dia isim la'ala. Begitu. Ini khobar la'ala. Berarti yang disebut kalimat sempurnanya yang mana? Yang ini. La'alakum tatakun. Itu disebut kalimat sempurna. Jadi kalau begitu kesimpulannya adalah la'ala tidak boleh ditinggal dari kum dan tatakun. Berarti kalau kum itu mubtada, tatakun itu khobar, warnanya kuning dan warnanya kuning, maka la'ala harus warna apa? Kuning. Kuning, itu maksud saya. Jangan diputihkan. Karena itu la'ala itu bagian daripada menjadikan dia jadi mubtada jadi khobar. Karena ini isim la'ala, ini khobar la'ala. Ini tidak boleh sendiri. Tidak boleh dia diputihkan. Clear ya? Ya. Sampai lupa lagi. Oke. Berikutnya kalau saudara di sini mau kalimat awal itu garis betulan, maka kasih titik. Kalau tidak ada hubungan. Kalau dianggap berhubungan dan ininya pun kalau ini harus A-nya besar. Tapi kalau menganggap ini berhubungan, maka di sini boleh garis, tapi garisnya harus putus. Dan di sini jadi koma. Ini benar huruf pendek. Tetapi ini harus dinyatakan sebagai apa dia? Sebagai hal atau sebagai jawab amar. Baru bisa. Begitu. Ya. Oke, tapi kalau betul-betul sempurna kuning, sekalian saja ini garis, ini titik, ini A. Begitu. Oke. Begitu juga kelas 9. Sama. Di sini udah bilang huruf atop.
Tapi mana? Ini maktubnya kemana yang diatopkan? Kemudian diatopkan siapa? Setelah atop adanya MS. Berarti si MS ini menghendaki kemana dia? Oh, ke sini. Berarti harus ada tulisan di sini. Maktub ke nomor 8. Begitu, itu aja. Sedangkan yang ini tidak boleh ada garis. Dan ini pun maf'ul bihnya juga tidak berhenti sampai di sini. Mengapa demikian? Karena ini bukan hal. Kenapa Aladina bisa jadi apa namanya maf'ul bi? Karena dia si Aladina si mausul silah ini adalah menerangkan langsung terhadap si roba. Oleh karena itu, maka si robanya itu si Tuhan yang menciptakan kalian. Ya, Tuhan yang menciptakan kalian itulah yang kemudian jadi satu kesatuan, jadi satu maf'ul bih. Jadi ini tidak hal sendiri di sini. Oke. Kemudian yang lainnya sudah betul, ini juga sama harus dikuningkan. Begitu. Dan ini sama seperti yang lain, apakah pakai titik berupa garis sehingga ini kuning, apakah ini pakai koma tapi A-nya kecil tapi ini putus-putus gitu ya. Oke. Oke, berikutnya yang 16. Yang 16 sebelah kirinya sudah oke, di bagian sorobnya sudah oke. Di bagian arti ini wahai manusia, ini tidak berhenti sampai di situ. Jadi jangan garisnya tegas. Sekarang belajar yang lalu boleh, yang waktu semester 1, semester 2. Kalau ini masih berhubungan pakai koma, pakailah titik-titik gitu. Kalaupun mau dipisah, mau digabung boleh. Begitu juga di sini. Kalau mau di titik-titik boleh, kalau mau di garis boleh. Kalau di garis berarti ini dianggap tidak berhubungan, di sini harus dikasih titik begitu ya. Yang kirinya sudah sempurna. Oke. Kelas 1 kirinya sudah sempurna dan dia katakan ini istinaf katanya. Oke, kalau itu istinaf jangan ada hal. Loh katanya istinaf. Kemudian di sini kemudian ada hal nggak usah dihilangkan. Awalnya memang istinaf. Tapi setelah dipikir-pikir dan sebagainya ini berhubungan, itu maka dijadikan hal. Oh enggak, ternyata di sini pakai A besar. Berarti saudara yakin ini adalah benar-benar istinaf. Oke boleh, tapi ini harus pakai titik. Begitu, dan ini dikasih garis gitu. Boleh begitu. Tetapi kalau mubtadanya kuning, kenapa khobarnya hijau? Nah, gitu kan. Kalau ini kuning, ini pun harus kuning. Ini jadi hijau. Kalau ini biru, berarti ini hijau, berarti ini pun hijau, berarti ini hati-hati. Jadi mubtada dengan khobar harus satu warna. Apa yang mau saudara maksud di situ, ya? Itu kelas 1. Begitu juga kelas 10, kirinya sudah oke, hanya tinggal tadi keputusan. Apakah benar ini pakai A besar yang baru, maka di sini harus dikasih titik dan ini dikasih warna kuning bagian la-alanya. Begitu juga yang kelas 12, kirinya udah oke, kemudian tinggal di kanannya ini. Kalau dia itu memang tidak berhubungan, ini semoga kalian bertakwa tidak di sini, ini adanya di bawah. Begitu. Udah dikasih garis, kecuali kalau saudara hilangkan itu. Kalau hilangkan itu berarti kalimatnya berhubungan, berarti ini apa ini? Ini harus ada terhadap si ini apa hal begitu. Maka ini jadi hijau, ini jadi hijau, nanti ini jadi biru begitu ya. Hati-hati. Begitu juga kelas 7 kirinya sudah oke. Nah, kalau ini jawab Nida Mudada sudah betul. Ini maf'ul bihnya sampai di sini sudah betul. Nah, ketika mau mengatakan supaya kalian bertakwa, ini kata supaya atau semoga pasti ada sesuatu yang berhubungan dengan atas, maka ini harus pakai koma dan ini diputus-putus sehingga ini diteruskan sampai bawah dan ini diteruskan menjadi apa namanya begitu ya. Kalau ini maf'ul bih misalnya sini jadi hal atau apa gitu ya. Nah, jadi harus ada sesuatu di situ. Kelas 2 kirinya sudah oke, ini cuma tinggal dikit keyakinan di sini saja. Yang kuning ini jangan lupa
harus kuning, dan kemudian ini keyakinan mau pilih bintik-bintik atau pilih putus, boleh saja ya. Kalau sekarang mau pilih bintik-bintik dikasih koma, tapi kalau ini putus ini dikasih titik, tapi ini pakai huruf besar, semoga dan sebagainya. Tapi kata semoga kan tidak mungkin tiba-tiba. Kata awal itu semoga lekas sembuh. Nah, itu hanya ada di dalam bunga, karangan bunga gitu ya. Ketika kita ke rumah sakit ya. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Nah, itu bisa. Tapi kalau kalimat ini tidak mungkin tiba-tiba semoga kalau tidak menghubungkan dengan yang atas. Sehingga sangat pantas kalau ini titik-titik dan di sini koma. Tetapi ini harus dicari alasannya apa ini. Sebagai hal atau tadi sebagai jawab daripada si Imer gitu ya. Nah, begitu juga ini kelas 3. Kelas 3 jangan lupa tadi seperti kelas yang lain ada MS yang harus diteruskan ke bawah ya. Karena ini dimaktubkan ke sini, ini sebagai silah, maka ini pun di bawah pun sebagai silah dan itu masih nyambung ke bawah. Jangan lupa ini dikuningkan. Ya, kalau itu kuningkan karena ini pakai S besar silahkan, tapi ini pakai titik. Dan ini karena satu ruangan sebagai jawab nida ini nggak boleh ada begitu. Yang ini kasih titik-titik boleh atau digabung juga boleh begitu. Kelas 4 ini adalah harus ada, kalau ini nasobarofa'u berarti ini ada nawasik la'ala itu. Kalau demikian maka ini harus ada isim la'ala dan harus ada khobar la'ala. Ditulis di sini nanti mubtada khobar boleh seperti itu. Tetapi yang jadi masalah ketika di sini maktub ke 68 tadi sudah dijelaskan bukan ke 68 tetapi maktubnya adalah ke kum. Sehingga di sini nanti akan ketemu mausuf sifat mensifati si roba ya, ini adalah sifat dari roba. Nah, sehingga ini tidak aladi. Ingat, aladi boleh jadi mubtada kalau di awal kalimat. Ini di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah tidak boleh mubtada. Dia mausul silahnya ini harus bagian daripada yang di atas. Tadi misalnya sebagai sifat terhadap si maf'ul bih. Jadi ini maf'ul bihnya sampai di bawah. Begitu. Jadi bukan mubtada khobar. Kalau aladinya di tengah-tengah. Tapi aladi hanya boleh jadi mubtada kalau di awal kalimat. Begitu. Begitu juga di sini aladina tidak boleh jadi mubtada karena di tengah-tengah. Begitu ya. Nah, oke. Itu adalah kelas 4. Kelas 8 sama tadi karena ini yang jadi masalah nih. Maktub ke 68 harusnya cukup ke 8 saja dan kemudian silahnya diteruskan menjadi mausul silah sampai di bawah dan kemudian kalau ini mau diputus di garis ini boleh gitu ya, boleh. Dan ini sudah benar dikasih titik, ini kasih S besar dengan catatan bahwa kalimat ini tidak berhubungan sama sekali. Tapi kalau berhubungan maka ini harus dibuka dengan bintik-bintik dan kemudian dikasih sebabnya apa dia gitu, sebagai hal atau sebagai apa. Berarti kalimat nidanya nanti jadi sampai ke bawah begitu misalnya. Oke. Nah, ini juga kelas 15 ketika ini ada mausul, ini adalah mausuf dan ini sifatnya ini udah benar, tetapi bagian mausul yang ini ya diteruskan sampai di sini, kurangnya cuma di sini dan ini harus dikuningkan ya. Oke, ini boleh huruf besar, ini boleh pakai titik selama ini dianggap tidak berhubungan, tapi sebaiknya ini berhubungan karena la'alanya sesudah kalimat gitu ya. Oke, begitu juga kelas 5 sama penyakitnya sedikit di sini mausul silahnya walaupun ini sudah betul ke 8 ada maktub tapi kenapa tidak diikutkan yang dimaktubkan sebagai apa dia? Sebagai maf'ul bih. Maka di sini sebagai maf'ul bih sehingga ini digabung. Untuk menggabung ini apa gambarnya? Untuk menggabung ini adalah si mausul silahnya. Itu si warna hijau ini adalah mausul silah. Ya, sekarang bingung kalau mau hijau ini apa di kirinya? Di kirinya si mausul silah. Begitu. Ya, begini juga sama urusan titik atau bintik-bintik tergantung ininya sudah betul.
Kelas 13 juga sama, ini masalah mausul silah panjang segini dengan yang ini ya. Kemudian di bagian atasnya mausul sifatnya adalah segitu, gitu. Ini mausul silahnya segini ya. Tidak berhenti sampai di situ. Dan ini juga sama harus dikuningkan, ini titik karena ini huruf besar dan ini kalau jadi garis selama ini dianggap tidak. Kelas 6 saya tidak menemukan ini Pak Purwadi, Bu Yanti. Ini saya tidak menemukan siapa yang mengirim ke saya, kapan, tanggal berapa. Hati-hati ya kelas 6. Ini mungkin lupa atau apa ya saya. Dan saya Yanti, Bu ingatkan Yanti. Bu Yanti harusnya. Oke. Nah, jadi saya ingatkan kepada saudara-saudara, nanti kalau belajar, kita kan sekarang jadi 16 kelas. 16 kelas itu tidak perlu masing-masing kelas kemudian untuk membuat Zoom masing-masing, tidak perlu. Boleh 2, 3, 4 kelas itu satu Zoom bareng-bareng diskusinya. Yang 16 itu maksudnya ada 16 kebagian tugasnya. Sejak pekan 2 pekan dari sekarang, 16-16-nya akan kebagian tampil. Nah, itu maksudnya 16. Sedangkan kalau belajarnya, saudara boleh. Misalnya kelas 1 dengan kelas 4 dengan kelas 13. Gabung hari apa belajar, boleh. Kelas 2 dengan kelas 7 dengan kelas 16. Terus kelas 4 dengan kelas 7 dengan kelas 8. Boleh. Jadi silakan belajar, tidak perlu setiap kelas nanti di dalam WA grupnya per kelas diskusi lagi. Tetapi kemudian ketika belajar bersamanya boleh beberapa kelas itu gabung dalam satu Zoom. Gitu. Tetapi laporannya tetap masing-masing kelas. Nanti nampilnya semua akan kebagian. Gitu si 16-16-nya. Begitu. Ya. Jadi sejak pekan depan silahkan mengatur lagi Zoom-nya. Siapa dengan siapa. Jangan kemudian mentang-mentang saya dulu ini berlima gitu ya. Ya berlima lagi. Ya jadi sepi atuh namanya diskusi berlima. Bisa jadi ber-15 atau ber-10 kan lebih enak diskusinya. Walaupun beda kelas bercampur, kalaupun ada yang tidak hadir tidak kelihatan kan gitu. Kalau sekarang kan kelihatan karena cuma berlima, mana? Kok Ibu Mara nggak masuk-masuk hari ini? Misalnya gitu, kata Pak Denny gitu. Kata Ibu Dewi Risna, iya ini saya tidak bisa masuk, kelihatan banget gitu ya. Jadi silahkan ya bergabung, atur sendiri. Ya, tujuannya kita buat 16, maksudnya agar 16-16-nya kebagian. Karena ketika mereka satu grup berlima atau berenam, itu mestinya cukup untuk mendiskusikan jawaban. Nanti ketika di kelas kalau mau 2 kelas, 3 kelas diskusi boleh. Begitu. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan dari yang sudah saya jelaskan, masih ada waktu. Ada Ustadz. Silakan. Saya dari kelas 15. Ya. Nah, kemarin ada sedikit diskusi tentang jumlah untuk ya ayuhan nas dan seterusnya. Apakah itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Barangkali bisa menjelaskan. Terima kasih. Ulangi ya. Apakah ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Mari kita lihat. Sudah kelihatan di layar? Sudah kelihatan di layar? Udah. Baik. Kenapa yang ini salah? Maaf. Mari kita. Baik. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim. Walaupun nanti ada yang dengan isim tapi fi'liyah. Tapi pada umumnya dimulai dengan isim. Jumlah fi'liyah kalau dimulai dengan fi'il. Saudara, di sini lihat yang dimulai dengan fi'il apa? Fi'il, fa'il, maf'ul bi, dan hal. Apakah warna kuning ini adalah jumlah? Pak Zena? Iya. Roba ya itu. Bukan roba, saya ulangi.
fiil, fa'il, maf'ul bih. Tidak berbicara roba-roba lagi. Saya cuma menanya gini. Fiil, fa'il, maf'ul bih, Ya, hal, itu jumlah filia. jumlah fi'liyah. Fiil, fa'il, sorry. Saya ulangi. Fiil, fa'il, maf'ul bih. Apa itu? Jumlah filia. Jumlah fi'liyah. Kemudian mubtada khobar, Jumlah Iya. ismiyah. Iya. jumlah ismiyah. Ismiyah. Kemudian fiil fa'il, Filia. fi'liyah ya. Oke. Jadi ini namanya jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Bahkan jumlah fi'liyah ini bagian anak kalimat dari jumlah ismiyah. Dan kemudian jumlah fi'liyah ini bagian daripada maf'ul bih karena ada aladi, ada mausul, ya, bagian daripada maf'ul bih yang ini, yang kotak ini, tetapi maf'ul bih yang kuning ini adalah jumlah fi'liyah dari 1, 2, bahkan ini hal. Gitu. Itu jumlah namanya. Variasi dari kata dan kata dalam ilmu sorok. Ada kata yang bergabung dalam ilmu sorok disebut sibeh jumlah. Ini sibeh jumlah, ini sibeh jumlah. Ini cerita kata-kata, ada mausuf sifat, ada dan ini cerita kata. Tapi ketika kata dirangkai dengan kata, jadinya ini menjadi kalimat. Ini kata dengan kata jadi kalimat. Namanya tadi apa? Jumlah. Ada kalimat fi'liyah, ada kalimat fi'liyah induknya. Di dalamnya ada kalimat ismiyah. Di dalam kalimat ismiyah ada lagi kalimat fi'liyah. Variasi kalimat-kalimat ini kita sebut uslub. Nah, uslub itu tidak berwarna. Nida munada tidak perlu pakai warna. Itu disebut uslub. Oke, Pak Jenal terjawab? Ya, sedikit ya. Itu bingungnya tuh yang ya ayuha itu tuh. Ya ayuha. Ya ayuha. Ya, ini ya ayuha huruf kalau ini. So, ini baru huruf malah. Ini satu kata huruf 7. Ya. Coba lihat di huruf 7 ada nggak ya ayuha? Ada. Ada. Nida, kan itu huruf nida. Dan dia membutuhkan munada. Ketika nida dan munada baru disebut sibeh jumlah. Sibeh jumlahnya apa? Sibeh jumlah nida munada. Sibeh jumlah nida munada menghendaki kalimat jawab dari nida munada. Nah, ternyata harus ada kalimat sempurna. Ketemu ternyata kalimat sempurnanya. Ini adalah kalimat kepunyaan ini. Ini namanya nada panggil, wahai manusia. Kalimat panggilannya apa? Sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, jelas Ustaz, udah. Oke, ya. Ya. Good. Oke. Nah, nanti saudara kalau belajar dari buku I'rob, menyontek dari buku I'rob, menyontek dari Green Tech, saudara akan lihat ya sendiri, ayu sendiri, ha sendiri. Ini jadi 3 huruf ini. Di dalam KBI tidak boleh. Di KBI itu cukup 1 karena sudah diwakili di huruf 7. Contoh lagi. Zalika, mana zalika? Oh, nggak ada ya. Kalau ada zalika, da-nya sendiri gitu, gitu li, kemudian ada ka, sendiri-sendiri. Kalau di I'rob, kalau kita tidak boleh, ini dalika sudah. Karena sudah jadi huruf yang tertera di kosakata, gitu, sudah diwakili. Nanti ada kulama, kula sendiri, mak sendiri, boleh. Tetapi nanti ternyata kalau ketemu kulama 1 huruf, maka kulama itu menjadi 1 nanti di sini. Gitu. Kalau sudah jadi huruf, baru
yang ada di kosakata, maka tidak boleh dipecah lagi, tidak boleh dibuka lagi. Gitu ya. Oke, Terima silakan kalau ada kasih. yang masih bertanya. Pak Musrif, Ya, saya dari kelas 6 Pak Musrif mau bertanya. silakan Bu Titin. Pak Musrif itu la'alakum tatakun itu ternyata masuk di kalimat jawab nida mudada. Kalau kami waktu diskusi kelas juga memahami bahwa itu masuk kalimat jawab nida mudada. Hanya saja kami tidak menemukan kaidah di kolom sorofnya supaya itu bisa jadi cantelan sehingga di kolom nahunya bisa jadi kalimat nida mudada. Makanya di PR kami yang kami buat itu terpotong sampai kum saja. La'alakum tatakun itu tidak masuk kalimat jawab nida mudada gitu. Jadi kaidah nahu sorofnya itu kaidah sorofnya itu di kaidah apa yang mesti digunakan supaya ada cantelan gitu. Kalau dari penjelasan Musib itu kan makna ya Pak Musib ya. Kekumnya itu dari maknanya itu yang jadi cantelannya gitu kira-kira. Begitu ya Pak Musib. Ibu Titin, kenapa tidak mengirimkan jawabannya? Ketua kelas kami udah ngirim Pak Musrif. Karena saya diskusi sama ketua kelas, oke udah beres ya, kita kirim ya hari Rabu pagi. Oh gitu ya. Rabu pagi Ya udah enggak apa-apa, kasih tahu aja ngirimnya hari Rabu jam berapa gitu biar nanti ketahuan betul atau enggak gitu ya. Maaf Bu Pak Yanti, Bu Musrif. Yanti. Maaf Pak Musrif. Maaf Pak Musrif. Sepertinya Pak Musrif kelewat udah saya kirim di hari Rabu jam sekitar setelah kelas 1 terus kemudian kelas 6. Oh, dari Bu Yanti. Iya, Saya saya balik. kirim. Maaf. Oke, baik. Kalau begitu, tolong ya besok-besok dibaca pengumuman dari Bu Yanti. Bu Yanti sudah mengumumkan, kirimkan jawabannya ke nomor yang mana, gitu ya. Nah, nggak usah kirim ke Bu Yanti kalau harus ke saya, gitu ya. Tolong. Oke, baik. Nah, sekarang saya ulangi. Ketika pertama kali mengenali adanya warna kuning di sini, kuning di sini, ini belum tahu nih. Berarti ini sampai di kanan ya kan? Kuningnya, ya kan? Ya kan? Sampai di situ betul, saya katakan betul, saudara, betul. Pakai garis tegas dan saudara kasih titik di sini dan mulai dengan A besar. Betul, betul. Secara nahu sorof betul. Betul, Ibu Titin. Tetapi secara makna nanti, karena ketika KTI ini penting. Apakah agar kalian bertakwa sama sekali tidak berhubungan dengan cerita bahwa kalian disuruh menyembah itu? Untuk apa repot-repot menyembah? Ternyata agar kalian bertakwa. Begitu. Oh, kalau gitu berhubungan. Baru cari hubungannya. Nah, cari hubungannya memang bisa dicari-cari tadi. Coba sebagai contoh misalnya. Ada kesempatan kemungkinan ini menjadi apa? Jawab amar. Namanya jawab tolab. Itu bisa gitu ya. Ini jawab nih. Jawab dari siapa? Dari ini. Kita disuruh nyembah gitu ya. Oh, ngapain disuruh nyembah? Jangan usah dibaca-baca bawahnya. Wahai manusia sembahlah. Kan boleh begitu. Bahwa sembahlah agar kalian bertakwa. Bisa. Itu kalimat normal. Jadi, oh ini adalah amarnya, ini jawab amarnya bisa. Itu namanya jawab tolab atau amar. Di dalam buku memang tidak dijelaskan eksplisit. Tetapi yang termasuk tolab itu adalah amar, nahi, istifham. Itu adalah amar semua. Tolab semua. Nah, oleh karena itu saya ini hanya sebut alternatif. Kenapa disebut alternatif? Karena ini juga jarang i'rob itu menyebutkan jawab amar. Yang paling ada adalah yang ini. Ternyata karena ini menerangkan, namanya keterangan berarti dia hal. Kalimat yang menjadi hal ini di atasnya harus ada yang al-ma'rifat.
kepada si al-ma'rifat. Jadi hal ini kepada siapa kalau gitu dicari? Ini menerangkan kepada siapa? Terhadap kalian gitu. Al-ma'rifat gitu, ma'rifat. Kum itu ma'rifat dia. Itu karena dia udah pasti itu domir kum itu ma'rifat dia. Ini pasti ini kum gitu ya. Jadi kita pakai hal makrifat. Karena ini hal terhadap kalimat yang kuning, berarti yang di dalam ini turun satu pangkat jadi hijau. Kemudian yang khobar ini turun satu pangkat jadi biru. Begitu. Yang asalnya apa? Asalnya kuning. Karena kuningnya udah diambil oleh si itu. Begitu. Silakan Pak Ajum. Masih belum memahami betul tentang yang paling kanan itu Ustadz. Jadi ada kalimat jawab nida munada. Apakah yang dimaksud dengan kalimat nida munada adalah mulai dari baris 3 sampai baris 13, kemudian jawab dari nida munada itu adalah baris 14 sampai 16, begitu atau bukan begitu, Pak? Bukan begitu. Saya ulangi. Ya. Saya ulangi. Oke, saya ulangi. Asalnya nih Pak, ini sampai di sini nih kalimat jawab nidanya itu. Menjawab nida itu jawab ini nih. Ya, oke. Nah, jawab si nida munada. Jawabnya sampai di sini asalnya nih. Dan ini tidak ada juga. Dan ini warna kuning. Ya kan? Karena ini baru lagi. Karena ini istinaf. Istinaf tuh baru. Ya, oke. Baru. Gitu. Ini anaknya. Sampai di sini sih selesai. Ya kan? Itu namanya jawab ya? Ya, ini jawab nida. Nah, yang Oke. ini nih. Nah, kan jawab itu ada jawab syarat. Jawab syarat tuh kalau di sininya ada huruf syarat. Gitu. Oke. Nanti di sini ada jawab tolab. Kalau di sininya tolab. Tolab tuh ini. Kayak tadi saya bilang amar, nahi dan sebagainya. Gitu. Kalau cuma jawab biasanya jawab terhadap syarat. Tapi kalau selain syarat harus ditulis. Jawab apa itu? Jawab nida. Oh, jawab apa itu? Jawab tolab. Oh, jawab apa itu? Gitu ya. Kecuali untuk yang hanya kalau ini ada adat syarat, maka ini disebut jawab aja. Biasanya gitu ya. Boleh ada di dalam kelas lain, ustadz lain ada disebutnya jawab syarat. Gitu. Jadi menjawab dari syarat gitu. Nah, ini jawab dari tidak. Saya ulangi. Ini tadi boleh Bapak sampai di sini boleh. Dan ini kuning dan ini adalah hijau. Udah boleh. Dengan catatan ini Bapak pakai A. Karena ini kalimat baru, berarti ini pun akhir dari kalimat, gitu kan? Ini namanya titik. Itu boleh. Tetapi ternyata setelah dipikir-pikir, ditimbang-timbang gitu ya, kepikir, ini kenapa muncul agar kalian bertakwa itu ngapain tiba-tiba muncul? Apakah ini closing statement seperti innallaha atau kemarin tuh pakai apa ya? Kulisaiin kodir. Nah, kinaloha ala kulisaiin kodir. Itu bisa dipasang di mana saja yang tidak berhubungan dengan cerita di atas. Tiba-tiba innaloha ala kulisaiin kodir. Itu kalimat statement berhenti di sini. Ini dia agar kalian bertakwa. Saya buat nih kalau gitu, dibuat nih belakangnya, buat nih, buang. Sorry,
itu kalimat sebetulnya nyambung. Ada nina munada, ada kalimat jawabnya adalah sama-sama semua. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu agar kalian bertakwa. Gitu. Oh iya. Nah, berarti hubungannya ini masih satu kesatuan. Cuma sekarang hubungan antara ini yang dengan atas apa tinggal dipikir. Oh, ini ada kum, ada makrifat. Bisalah ini jadi hal. Pakai metode yang tadi. Oh, ini sembahlah itu adalah Oke. begitu. Secara nahunya masih ada boleh. Dan makanya saya buat dua. Satunya alternatif, tapi satunya adalah yang banyak dipakai oleh Iqrobil Quran bahwa ini dijadikan hal bagian dari. Kenapa ini harus sama dengan kuning? Supaya ini si putihnya nyambung sampai bawah, tidak kepotong. Karena ini dianggap berhubungan, makanya dikasih koma. Ini huruf A-nya kecil. Begitu Pak Ejub. Clear? Oke. Baik. Terima kasih Pak Musrif. Oke, baik. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita akan ketemu sekali lagi dengan saya pekan depan dengan catatan saudara mengerjakan sampai bagan. Setelah itu, pekan ketiga dan seterusnya akan ketemu dengan Ibu Yanti sampai dengan 36 didampingi oleh Ibu Intan. Nanti akan sudah dipersiapkan juga oleh Ibu Intan nanti poin-poin yang akan ditambahi seperti biasa. Dan sudah dipersiapkan oleh Ibu Yanti juga nanti kunci jawabannya akan dikirimkan nanti Senin sekalian dengan soal baru. Jadi jawaban yang ini nanti Senin yang ini juga akan dikasih oleh Ibu Yanti plus dengan jawaban soal untuk yang baru berikutnya. Semoga saudara-saudara sekalian sekarang berkreasi, bertemu dengan siapa nanti di dalam grup diskusi ya. Silahkan, tidak perlu cuma satu kelas, beberapa kelas boleh bergabung. Berkomunikasilah antar kelas. Boleh? Boleh, begitu. Itu yang mau disampaikan siang malam ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Rabbal Nuhun Pak Muslim. alamin. Pak Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih Pak Muslim. Terima kasih Bu Bangan. Terima kasih Pak Musrif. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Suaranya nggak keluar ini. Amin, amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geralik. Terima kasih Pak Musri. Jazakallah khairan Mangga. katsiro. Amin, Hatur amin. nuhun Pak Musri, Mangga. barokah sanes kantena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan. Mangga, alhamdulillah. Terima kasih Pak Musrif, pamit. Assalamualaikum. Izinlah. Waalaikumsalam Ibu Ena. Mangga. Pamit ya. Assalamualaikum. Salam nuhun Daike. Pamit juga Ustaz. Oh iya, Teh Intan.
Saya belum selesai ya buat daftar itunya besok mungkin mudah-mudahan atau lusa ya. Iya, iya, Daftar tugasnya sampai 36. Jadi iya, saya buat siap, dulu. siap Pak Musrif. Mohon, Teh Intan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Musrif. Waalaikumsalam, Bu Mara.